Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kembali di dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang mana di dalam kesempatan ini kita masih diberikannya nikmat yang terbesar daripada yang besar, yaitu sehat badan, panjang umur, murah rezeki. Alhamdulillah. Yang mana dengan nikmat tersebut kita malam hari ini bisa kembali bersama-sama dengan niat yang sama, yaitu kita sama-sama niat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang ke sini niat menuntut ilmu, mulut iya dua. Nah, jadi kita sama-sama niat menuntut ilmu ja. Nah, ulun kita baru membaca akan bandara ya, hanya pengen membaca bisa juga. Jadi kita sama-sama niat menuntut ilmu, mudah-mudahan kita hidup dan dimatikan Allah di dalam menuntut ilmu. Amin. Kemudian salawat dan salam, marilah tidak kering-keringnya bibir kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Jadi kita banyak-banyak berlomba-lomba di dalam hidup ini, banyak-banyak membaca salawat. Karena ujar guru, salawat itu adalah menampati syekh, murabi, mursyid. Guru kita sudah banyak menggulukan. Nah, ada lagi kita bisi guru. Nah, salah satu jalan supaya kita dibimbing rohani kita oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak baca salawat. Yang akhir zaman ini babang guru-guru banyak belikan dah. Nah, jadi ujar guru, barang siapa nak ada bisi guru, nah maka orang tu kena pacangan sasat. Nah, jadi artinya menghadap bisi guru di zaman sekarang ini, guru-guru kita sudah banyak memberikan. Salah satu jalan lagi, ujar Allah, ujar Nabi, banyakin membaca sholawat, karena sholawat menampati guru kita syekh, murabi, mursyid. Nah, ini banyak membaca sholawat, nah makin hebat tuh orang tuh. Jadi kita banyak-banyak membaca sholawat aja dari ini, sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Kemudian kita menyambung pembicaraan kita yang minggu tadi. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fid dharain amin qala. Syahdan, makam tauhid sifat inilah makam yang tetap dan rasikh. Maka tatkala sudah habis terjadi sifat itu di dalam hati, maka dianugerahi Allah Ta'ala kuat yang dapat ia menanggung terjadi zat jika dikehendaki Allah Ta'ala. Dan inilah makam yang ketiga daripada makam arif billah, wallahu a'lam bissawab. Jadi pertama sebenarnya makam tauhidul asma. Adalah sudah tauhidul asma itu kita mentauhidkan bahwasanya di alam semuanya ini adalah nama Allah. Nah, ujar samalam itu hendak melihat Allah bersifat rahman rahim, ini orang baik nang bebarian ya. Nah, lamun hendak melihat ngaran Allah nang bersifat sugih, al-ghani, ini orang sugih. Nah, itu tak. Kemudian itu tauhidus sifat. Nah, tauhidus sifat itu mengesahkan semuanya ini ada lain adalah sifatnya Allah. Kayak apa semalam? Nah, lalu di tauhidus sifat itu semalam, lalu katanya dengan lidah, yaitu mengata la qudrata illallah, la iradat illallah, la ilmu illallah, la ayat illallah, la sama illallah, la basar illallah, la alam illallah.
itu tauhid sifat namanya. Mentauhidkan Allah dengan semua sifat, artinya kita ada sifat. Nah, termasuk semalam kan sifat 7. Nah, sifat 7 semalam ta'alluq kepada satu sifat ya Allah. Nah, yang di tangahan semalam itu yaitu hayat. Nah, kemudian semalam yang sebenar-benarnya hayat yaitu ruh. Nah, jadi kita semalam pisah ruh jadi lagi sifat hayat. Nah, mentauhidkan semua anggawian kita, mulai bangun guring sampai guring pulang, garak dan diam, semuanya adalah sifatnya Allah. Nah, kita nih bergerak ini ulun nak bergerak angkat mikrofon, kudratnya, iradatnya, betul tahu, ulun mereka telepon ilmunya, betul mendengar, melihat, kawan orang ini bacaan, itu semuanya aja. Kemudian semalam itu yang hanya seumpamanya ada satu sifat yaitu hayat, karena awal bapak. Nah, lalu semalam itu kisah si hayat. Yang sebenar-benarnya hayat, yaitu semalam itu ruh. Namun ada ruh, ada Allah. Kita semua bapak. Jadi situlah orang memandang orang sufi, ahli tasawuf, ahli ma'rifat. Nah, orang tauhid sifat yang memandang sama sifat, namun kita ini ampun Allah. Jadi kita dari kita suara bagus, apa tuh kalamnya juga tuh rupa bagus ataupun semuanya apapun sifat di dalam tubuh kita itu ampun Allah, jangan sampai kita ambil. Kalau seumpamanya kan apa tuh bagus suara, kan banyak kadang-kadang kebagusan suara ayun benar. Nah, ngaji harap, nah, pemaulidan harap, mangasidah harap, samunyaannya harap suara harap ibadah Allah mereka. Nah, basyair mereka harap. Ma'asalama fi amani syaikhana Allahu Rabbil hammu Rabbil ruhina ya Rabbana. Harap suara atau menyanyi mereka di panggung harap. Menyanyi beliau karena kamu mengeluarkan suara itu kan sifat kalam Allah. Nah, 10 tahun sudah tuh kita berumah tangga udah segitu itu kalam juga. Nah, saking merasa hebatnya bisa suara, saking bagusnya, lalu dia merasa ampun kita. Makanya kita ambil ampun Tuhan. Nah, tapi namun kita boleh katakan satu sifat. Nah, seumpamanya nang itu kalam, ya hanya ada siruh para di dunia. Nah, bakat itu tauhid sifat semalam adalah mensifatkan semua itu daripada kisah Allah, kisah ruh sifatnya. Nah, jadi ujar sidin tauhid sifat inilah makam yang tetap dan rasis, maka tatkala sudah habis tajalli sifat di dalam hati, maka dianugerahi Allah Ta'ala buat yang dapat ia menanggung tajalli zat jika dihadapi Allah. Nah, limbahnya sudah sifat tauhidul asma dahulu. Limbah tauhid asma tauhidul sifat. Nah, limbah tauhidul sifat tauhidul afal gawiannya. Limbah itu yang tauhidul zat. Nah, kayak apa pembicaranya? Nah, sambungannya malam ini. Nah, kemudian ujar silin kaifiyat wahdaniyah bidzat. Adapun kaifiyah keesaan Allah Ta'ala pada zat, yaitu lagi akan datang. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya makam tauhid zat setinggi-tinggi makam, tiada ada lagi makam di atasnya yang sampai kepadanya pengetahuan makhluk. Nah, jadi tauhid zat ini yang paling tinggi sudah. Kita tuh namanya kaos dulu menjelang-jelang aja gini, umpat di ruhnya aja, karena dua tuh tauhid sifatnya aja situ. Nah, lamanya kawal lagi tindakan dapat ilmunya. Nah, ini karena kayak ini, nah ujar sidin artinya tauhid zat itu adalah setinggi-tinggi makam. Nah, yang sebenar-benarnya hayat semalam ini di situ, punya paham di situ biar boleh kata karena aja. Nah, yang sebenar-benarnya ruh yaitu nafas. Nah, yang sebenar-benarnya nafas yaitu rahasia. Nah, sebenar-benarnya rahasia yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Subhanahu wa ta'ala. Berarti sudah hilang kesana nur kesah Allah. Nah itu paling tinggi dah tuh. Bilanya orang kawal kasih tutup. Nah iya dah tuh. Cuma hati-hati kalau kita jadi ilmu sarupo Allah samanya. Nah kini dia nanti orang taka napa toh mano buang madhab. Nya ada ahli sunnah wal jamaah yang bergerak. Ada qadariyah, jabariyah juga. Nah, jabariyah itu artinya Tuhan semata. Hati-hati nyuntang orang kayak ada situ bimbing nyuntangnya. Maling ya. Allah juga aja. Nah, hati-hati orang bahasanya artinya jangan sampai meninggal kita syariat. Nah, tujuannya nama syariat sebabnya bilanya hakikat kalau bersyariat parai. Harus kita. Pada makam inilah kesudahan musyahadah alif billah dan perhatian perjalanan mereka itu dan kepadanya diperoleh lezat yang tiada terlintas daripada hati manusia dan kepadanya sehingga dan sehabis-habis sampai pengetahuan segala makhluk. Nah, jadi kisah ini tahu lezatnya habis dah. Cuma kurang jarang kalau duduk di sini kita punya kawan jangan duduk di tanah aja ditutup atau duduk aja. Kenapa? Karena kita masih perjalanan. Ya biasanya orang yang sudah kejar dulu, orang yang duduk di tauhid zati kita sudah tak boleh. Kalau kita masih di perjalanan nih, punya kawan duduk di bintang. Nah, ya kanya ada daruh, baik ini. Nah, ya kanya ada daruh, ada kawan pengajian, ada kawan berjalan, ada kawan untuk ilmu, ada kawan mendalam dan situ sudah. Sampailah, sampai juga, cuma terjauh sedikit, cuma nyaman sedikit sudah. Kita nyaman di makamnya, nah nyaman merasakan perbuatan nur. Nah, limbahnya sudah tawarrud, lalu rasakan perbuatan nur. Nah, lalu semuanya alam semesta ini diliputi oleh Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lamunya sudah tawar. Nah, kena jauh itu mau balik tangan aja karena kena kurang hendak meninggal. Nah, ini kan pikirnya la ilaha illallah. Jalan orang baca selawat. Nah, itu sudah marahnya kan punya di sini tadi. Di sini adalah perhatian setinggi-tingginya makam ada lagi masalah menipati di situ. Artinya bidangnya sudah sampai ke situ habis kita. Nah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Adapun makam yang di atasnya maka tiada mendapat akan dia anbiya dan mursalin dan malaikatul muqarrabin, yaitu makam kunhizat Allah Ta'ala seperti firman-Nya yang maha tinggi wa yuhadzirukumullahu nafsah, yakni dipertakuti Allah Ta'ala daripada sampai marifatmu akan hukum hizat Allah Ta'ala dan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kullukum fi dzatillahi ahmaq, sekalian kamu pada mendapat kunhizat Allah Ta'ala ahmaq, artinya tiada mendapat kepada kunhizat sekali-kali kata dalam kawannya. Kisahnya terus berulang. Rubiya al-Khatibul Asad annahu qala man dakhala fi madhhabana hadza walyaj'al fi nafsi al-muqissalin minal maut. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani radhiyallahu anhu, bermula pengetahuan akan kunhizat hak Ta'ala tiada merasa dan tiada mendapat akan dia oleh seseorang juga pun daripada segala makhluknya, karena bahwasanya Allah Ta'ala bukan ya ain yang dihukumkan akal dan bukan ain yang dihukumkan oleh syuhud mata hati dan mata kepala kita. Tersakan dulu lah. Ini ada apa tuh penjelasannya. Tetapi adalah ia dibalik yang demikian itu, maka bukan ya ain yang dikenal dan bukan ya ain yang dijahilkan. Dan barang siapa mengetahui akan yang demikian itu, wajib atasnya bahwasanya menyembah akan zat yang suci lagi gaib, yaitu ain kenyataan yang dimusyahadahkannya, dan yaitulah ibadah yang sempurna syahdah. Tiada ada yang sampai kepada makam tauhid zat ini melainkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga, dan anbiya dan aulia dan di bawah kadamnya. Maka bermula firman Allah Ta'ala pada zatnya, yaitu bahwa engkau pandang dengan mata hati dan mata kepalamu dengan pandangan yang putus, bahwasanya tiada yang maujud di dalam wujud ini, hanya wujud Allah Ta'ala dua. Nah,
Sidin. Jadi arti tauhid udzat, ujar Sidin, bahwasanya engkau pandang dengan mata hati dan mata kepalamu dengan pandangan yang putus, bahwasanya tiada yang maujud di dalam wujud ini hanya Allah Ta'ala dua. Nah, jadi menurut paham di sini itu sama sudah tuh kita naikkan lagi setingkat Tuhan. Nah, ujar Abu Bakar, ya kan sahabat Nabi ada 4, ujar Abu Bakar mengenai masalah yaitu tauhid udzat. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, ujar Abu Bakar, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablahu. Nah, itu kisahnya. Aku kadang melihat sesuatu melainkan aku lihat Allah sebelumnya. Nah, kayak apa? Nah, contoh. Nah, ini kita boleh pulang tulis kita paham nih. Nah, seumpamanya kita melihat pohon ampalam. Nah, ujar Abu Bakar, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu qablahu. Tidak aku lihat sesuatu melainkan aku lihat Allah sebelumnya. Nah, sebelumnya. Jadi kita lihatlah sebelum dijadikan pohon ampalam. Yalah. Nah, pohon ampalam dijadikan tumbuhnya di tanah. Nah, ini pulang kisah ini maksudnya boleh pulang kaya. Nah, kemudian tanah dijadikan daripada banyu. Nah, qablahu sebelumnya. Nah, banyu dijadikan daripada angin. Nah, angin dijadikan daripada api. Api dijadikan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur dijadikan daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar tadi melihat 6 sebelumnya. Nah, itu tuh. Jadi kita lihat dulu ini sebelumnya. Nah, jadi yang sebelumnya dijadikan pohon ampalam tadi itu daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Ta'ala hendak menampaikan kebesaran Sidin. Nah, kayak itu dulu. Lalu dijadikan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesudah dijadikan api, nah, dijadikan angin. Limbah dijadikan angin, dijadikan banyu. Limbah dijadikan banyu, dijadikan tanah. Nah, limbah dijadikan tanah, lalu tumbuh ampalam tadi. Lalu pandangan Abu Bakar tadi, nang kadada nang lain dengan mata kepala adalah yang maujud di dalam alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala asal kejadian. Nah, itu dicatat Sidin. Jadi Abu Bakar tadi mesti asal kejadiannya tuh Abu Bakar dulu. Nah, kemudian ujar Sayyidina Umar, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu lahu ba'dahu. Kada aku lihat sesuatu melihat aku lihat Allah sesudahnya. Nah, sesudahnya tuh sesudahnya. Jadi sesudahnya itu sudah jadi. Jadi Allah menjadikan gigi. Nah, Allah menjadikan daripada tuh nasab ampalam itu sesudahnya itu sedikit. Jadi Abu Bakar tadi sebelumnya masalah wujud tadi, itu Umar sesudahnya. Nah, jadi sudah jadi gitu. Oh, ini asalnya daripada biji nih. Nah, itu tak. Nah, biji tumbuhnya di tanah sama aja. Tanah dijadikan daripada banyu, banyu daripada angin, angin daripada api, api daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Pohon tadi kata lain adalah wujudnya. Nah, itu dulu tuh. Itu dulu sekalian paham. Ya memang pasal di sini kan mau mungkin asal bingung orang cuma mun kada paham dia untuk asal mendengar dulu manut tabuk ini paham aja. Tabuk dulu. Nah. Jadi limbahnya Abu Bakar, Umar, ujar Utsman. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allahu ma'ahu. Kada aku lihat sesuatu melainkan aku lihat Allah bersamanya. Ma'ahu bersamanya kayak apa? Kita lihat nah, kita manusia aja nah. Kita lihat manusia kayak nah, bersamanya artinya kan di dalam Al-Qur'an itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kamana engkau menghadap
ulun seumpamanya melihat dia. Nah, biar kalau pulang ke sini kita berikan kasih persetujuan yang benar. Nah, dia kalau negara kelola. Nah, itu tak. Nah, rimba itu biar ke sini untuk ilmu melihat dulu. Nah, rimba itu biar bapak dia mendengar bapak kok biar ini yang hanya seumpamanya beserta yang hanya ada daru. Nah, dulu kisahnya supaya kita paham. Jadi kita contohkan apa? Misal itu memahami paham. Nah, kemudian yang sebenar-benarnya roh yaitu nafas semalam. Nah, sudah apa dia itu tahu itu sifat semalam. Nah, yang sebenar-benarnya nafas yaitu rahasia. Sebenar-benarnya rahasia yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benarnya nur yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kisah dia ini kisah Allah. Nah, itu tuh paham tuh. Ya. Ujar Sayyidina Utsman, "Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu ma'ahu." Tidak aku lihat sesuatu melainkan aku lihat Allah bersamanya. Kesaksian tadi yaitu kesaksian. Jadi ujar ulama-ulama sufi menghadap melihat kisah Allah Ta'ala ditihip ulang sembahyang. Nah itu tuh kenapa? Sebabnya mulai sembahyang itu Allahu Akbar. Aku Tuhan yang paling besar gitu. Nah, Allahu Akbar. Aku Tuhan yang paling besar. Nah, Allahu Akbar. Nah, lamun sudah kita paham tadi, kita boleh kan kasih petunjuk. Ya karena ada sirul, ada kawas semuanya. Ada ilmunya, ada kawan mendengar, ada kawan membacaan. Nah, ya karena seumpamanya ada daru, ada Muhammad, ada kisah Allah. Berarti kita melihat orang tuh, kita melihat tuh kisah Allah. Itu tuh. Jadi segera paham. Nah, kemudian ujar Sayyidina Ali, "Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu bihi." Nah, aku tidak melihat sesuatu melainkan aku lihat Allah bihi di dalamnya. Nah, itu kisahnya tadi, kisah Allah. Nah, itu. Nah, jadi orang hendak melibatlah jalannya itu ada 3. Nah, jadi rasa-rasa kita aja di mana yang paling nyaman situ aja kita. Nah, apa 3? Yang pertama lewat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi PDT sama dengan kisah Tuhan. Habis kisah. Nah, di dalam syair kata Allah, "Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wal yang kedua kita memandang lewat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai juga kalau kita di sini duduk nang di tanah. Nah, yang ketiga kita memandang lewat perbuatan sehayat sirruh. Nah, di mana pian asa nyaman nya kada ada bawa rasa maripati paling nyaman. Subangnya pian keluar bingung gue kada tahu ada kisah Allah dia kisah roh ya. Kisah roh kena banyak-banyak ada hidupnya aku dasar wujudnya ada kalau aku wujudnya ya hanya aku sumpah banyak ada hidup ada kalau aku berjualan ke toko ya hanya aku ada hidup ada kalau semuanya. Nah situ paling nyaman rasa dia duduk di situ dulu ujar dulu bahari menyakawar duduk di situ kan sudah berteta lalu Allah menjadi. Nah lamunnya sumpamanya sudah nyaman duduk di roh makanya kita hidupnya tahu hidup kalau kita kehidupan kayak kehidupan kok hidup. Nah, kasana kemarin kita sudah nyaman merasakan perbuatan doh sudah lihai kan disebutkan. Nah, aku ini yang hanya ada roh atau nyupir. Nah, aku yang hanya ada roh atau bersyakir, ada tahu pandai, ada kawan. Nah, ya orang bahar itu mencari ilmu itu namanya cari ilmu yang satu baca 1000. Orang tuh bingung tuh kenapa? Ilmu 1 baca 1000. Yang paling rendah tadi yaitu kisah roh. Kisah roh aja dulu.
Ya karena pada darurat ini kian berataannya ulun maafin nah bergerak mulik kesannya dulu. Nah udah iradatnya kita menggunakannya Allah. Nah makan minum angkuk potong gigi. Nah udah iradatnya juga kan yang ada sirup. Jangan makan karena ada kawan. Nah limbahnya itu kita melalui sama-sama tahu malam satu menghadap yang dunia. Limbahnya itu si hayat yang ada hidup dari tadi. Nah limbahnya itu mendengar kalau berat tolak. Nah limbahnya mendengar titip-titipan tidur ulun titip-titipan lah. Kena di jalan bawa kita ke jalan titip jangan ada ke jalan ada melihat. Limbahnya itu kependekaan. Wal itu kalau namanya aja. Insyaallah jangan aku tolak aja. Nah situ dulu tak. Nah kita buktikan dulu nah. Nang 7 tadi itu nah. Seumpamanya kadada nang bakaran seluruh kawalah. Nah balai yang kemana aja membawa tuh paling rendah sudah tuh. Jadi jalan orang menuju hendak marifat kepada Allah 3. Yang pertama punya kawat di zat bentuknya punya kalau bisa Fatihah. Nah, yang kedua di nur, yang ketiga paling rendah paling nyaman duduk itu habis kisah. Kenapa? Karena ujar Allah di dalam Quran. Nah, yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Kisah ujar Allah jangan bertakutnya kisah itu roh itu kisah bunda. Nah, adalah dia sampai kisah Tuhan berulang kayak itu tak. Nah, jadi kalau kita sudah tahu umpamanya duduk di situ tadi, lalu kita melakukan situ tauhidus sifat namanya sama sifat Allah bahwa sumpahnya Allahu Akbar. Nah, udah tiradat ilmu sama bahasa ada di situ. Nah, limbahnya itu supaya bawa ke jalan. Nah, kalau milik rumah udah tiradat ilmu sama ada di situ. Nah, limbahnya itu bawa dua laki ada di situ. Nah, napa hubungannya yas'alunaka 'anil ruhi min amri rabbi. Nah, suatu saat. Nah, walau bagaimanapun perjalanan hidup kita sakit ya, nyaman, sugih kada sugih pasti yang menangui innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nang mulik itu namanya kita karuhnya kan. Oh, mulik. Tapi kalau kita sudah tahu tadi ujar Allah bahwasanya ruh itu adalah urusan kita, berarti kita ada urusan. Nah, lamun kada ada urusan, sampai kita berulang, nah ada urusan kalau beda. Nah itu, jadi sampai menurut ceritanya, ujar malaikat maut, malaikat malaikat maut ujar Allah, tuh cabut simpulan cabut ruhnya, kesannya tadi. Nah ingat ada merasa urusannya tadi. Lalu malaikat maut datang hendak mencabut mulai kepala. Ya Allah, lalu kata kawai ya Allah mencabutnya kepala. Kenapa? Karena situ kesaksian. Urusan dia itu kalau mencampuri dia Allah ya kan urusan inya, yang hanya merasa disimpulkan tiradat dasar rambut guys. Nah itu tak. Lalu tadi, nah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruh ujar Allah itu adalah urusan aku, lain urusan kita. Sampai mati kita ada di sisi urusan. Nah kayak itu tak. Jadi bawa berjalan. Nah yang nanti waktu berasih, namun sudah berasih. Nah pasti berasih. Ada lagi bisi juga. Ada lagi bisi iradat. Ada bisi ilmu. Ada bisi hayat. Ada sama. Ada basar. Ada kalam. Hingga diruhin dulu cukup kita. Nah karena asalnya ini adalah kisah Allah. Itu. Nah kemudian sudah masa hari ini kita kisah Allah paham sudah nih lah kisah Allah. Menurut nanti membuat ini sudah paham benar lah. Ini SD nih, jadi sudah tahu kisah roh kita naik ke sedikit itu ya. Nah, yang sebenar-benarnya roh yaitu nafas. Nah, behinak ya. Nah, ya ada behinak kayak sudah. Nah, di dalam hinak tadi situ ada disebut dengan zikir nafas yang bunyinya Allah. Berarti nafas itu ujar Allah, aku Tuhan. Aku Allah. Berarti ini sudah Allah Ta'ala mengisahkan manusianya kisah saja sendiri.
jangan kisah pun ya. Nah, kemudian yang sebenar-benarnya nafas yaitu rahasia. Sebenar-benarnya rahasia yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampir kita kisah ruh naik akan kisah nur semuanya. Nah, kayak itu ya ulang. Jadi ada lain adalah pandangan kita satu di alam ini menaikkan kisah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar di dalam Maulid Habsyah adalah kait dengan Maulid Habsyah adalah nah. Qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya' nur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Nah, bahwasanya segala macam sesuatu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tadi sudah lihat kalau duduk di Nur, coba pulang kita di Nur. Nah, bahwasanya Allah menjadikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya dulu ya? Kita bacakan malam ini dulu. Nah, artinya 7 lapis langit, 7 lapis bumi artinya alam dijadikan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita daripada Nur Muhammad. Nah, jadi bulan kisah Nur. Nah, kitab pula belum ada bisi kitabnya. Nah, yang artinya di dalam dunia ini termasuk kitab yang terhitung yaitu 141 kitab. Itu menurut hitungan bujur 144 sedikit kitab 140 kitab. Nah, kemudian 140 kitab tadi kisahnya ada semuanya di dalam Quran. Dulu kisah di dalam Quran. Nah, Quran 30 juz kisahnya apa enggak? Kisah dunia di dalam Quran. Kisah akhirat di dalam Quran. Langit bintang semuanya di dalam Quran. Dahulu ya Allah di dalam Quran itu ada ayat pengasih dalam Quran. Nah, ujar Nabi qul minal Quran ma huwa syifa. Ambil olehmu di dalam Quran apa yang lagi. Ini kita sekira paham bahwasanya seluruh alam ini kan apa ini hasilnya daripada nur kisahnya dulu. Nah, di dalam Quran itu ujar Nabi ambil apa yang hendak ambil tawar dingin ada dalam Quran. Ya Allah beliau lah. Kenapa kayak tawar dingin kayak adalah ayat Al-Quran. Nah, kemudian di dalam Quran ada 2 ayat pengikat ya. Nah, ayat pelaris Quran 2 pelaris. Amun-pian para ulah berjualan ada di dalam surah Quran itu surah kalau salah surah Al-Baqarah. Nah, ini bonusnya nih. Nah, ada di situ satu surah barang siapa yang baca 3 kali atau 7 kali diupakan kejualan itu insya Allah laris. Kaitannya. Nah, bacaannya kan dopen adalah kena boleh kena belumnya atau tak usah minggu bonusnya ujungannya kita tak tuyuk. Nah, di dalam Quran ada bacaannya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Baca gue 7 kali yang mana buktinya sebaris di dalam surah Al-Baqarah. Tadi ingat belum namanya? Jadi sumpahnya berjualan, nah berjualan es, berjual pentol, jual mobil, berjual apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u tasurrun nadirin 7 kali atau 3. Nah, mun hendak nyaman tasurrun nadirin ada 7 kali. Nah, itu ayat pengikat. Anu Pak guru jasa menjadi bawa kesempatan tugas kayak apa? Nah, orang bujang nih. Kalau kita sudah beranakan bangunnya, jangan lagi lah. Habis kita harus juga tujuan bijaksana kemarin. Nah, harap kita pulas kalau ulama robbaka yubayyilana ma'allah. Kalau inahu yaqulu safra waktu ulama tasul nadirin 7 kali dan tasul nadirin penguasaan. Mana penguasaan itu jangan ke bawah ke atas. Nah,
membuka aula juga. Nah, gitu. Itu kalau berpengajian dapat ilmunya, padahal baca malam itu kasih itu. Ya. Nah, apalah tadi lah. Cari kita dalam Quran surah Al-Baqarah. Nah, bila dia berjualan kalau sama ini lawan dulu kita banyak dapat bacaannya sudah baca aja tuh kali sampai tahu kita orang yang paling gitu jualan kita tuh kenapa tasur nazirin khus minal Quran wasita. Nah, kemudian Quran tadi nang 30 juz ya kalau masing-masing Al-Imran Baqarah sampai kisah dunia kan Quran tadi. Nah, dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu surah aja jadi bahalus kisah dunia sudah yaitu surah Al-Fatihah. Nah, kita sembahyang tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kisah Quran sabidian ada di surah Al-Fatihah. Kemudian kisah alam tadi ada dalam Quran. Nah, dalam Quran 141 kitab situ tadi adanya. Nah, jadi bahalus sudah kisah alam ini satu surah lagi. Nah, kita mampu tiapkan daripada Nabi Muhammad di mana Anda punya. Nah, yang di dalam sembahyang tuh jadi wajib tuh. Nah, jadi ujar guru hari doa pada dalam lebih harap lagi melainkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Hari itu terkejar guru. Nah, harus dulu sudah. Nah, kemudian surah Al-Fatihah yang terdiri dari berapa surah itu? 7 lah, 8 bismillah. Nah, surah Al-Fatihah tadi dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu kalimat lagi, yaitu alhamdulillah. Ada satu kaum alhamdulillah, ada satu bismillah. Nah, alhamdulillah itu lagi. Ayo. Nah, ada satu kaum bismillahirrahmanirrahim. Tujuan kisah alam tadi di bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Dengan nama Allah muncul kalau semuanya. Nah, nama Allah semuanya. Coba kalian dengan nama Allah lah. Kita nih seumpamanya kan ya tadi melihat orang sugih sifat apa? Gani. Nah, melihat orang gagah, orang jangkau sifat budak Allah subhanahu Allah. Nah, melihat orang sugih pamurah sifat rahman rahimnya. Bismillah dengan nama Allah. Semuanya sudah situ. Nah, kemudian bismillahirrahmanirrahim tadi dihimpunkan oleh Allah kisah alam tadi di dalam satu jari yaitu titik bismillah. Nah, apa titiknya? Bika nama kana wa biyakunu yang disebut dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kisah dunia yaitu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha khalaqa qabla al-asya'i nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kisah alam daripada satu titik kisah. Nah, lalu menurut kisah ashabu zaman. Nah, udah kita jangan mengamunilah. Nah, dunia ini kena pada hari kiamat hancur lebur. Gunung berterbangan ada kira-kiranya tapi apa? Gunung-gunung berterbangan. Nah, bintang meteor terbangan. Nah, lautan samunyaan puncak sudah ini yang macam-macam gunung meledak. Sudah tuh. Nah, limbah itu banjir.
Nah, limbahnya itu tanah longsor, limbahnya itu puting beliung. Ulun sudah tahu hanya rata-rata sama puting beliung. Dulu kan ada puting beliung itu artinya puting tanah. Jadi rumah ada nanti tinggal lantainya aja biar nah ada nak sabalah, ada nak habis, ada nak buka berapa, karena puting tanah. Nah itu sudah suratan takdir Kaisar dunia sudah itu. Nah makanya Roma Irama akan bernyanyi kan kisahnya tadi melihat Roma Irama itu nanggung suka amat punya pena karena kalau macam apa makam raja dangdut itihi kita pandai kita insya Allah ya Allah seakan-akan panderan sini nang 10 tahun 20 tahun lalu sini tuna oleh ini kenyataannya sama panderan kita sama dosa fokus sama. Nah melihat sini banjir, tanah longsor, badai, gempa dulu bernyanyi sini 20 tahun ada kalau lagunya kayak boleh lalu lagu sekali lah ya nonton ini lagunya ini daripada aja sponsor-sponsornya aja ambil memang bagus-bagusnya aja. Nah ada lagunya kadang-kadang ini bisa wali sama segini lah nyata wali disempurnakan oleh Allah kisahnya ya Allah daripada Nabi Muhammad SAW kisah Tuhan sebenarnya itu orang paham lagunya boleh lagu kayak nah masih perlukah air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana macam-macam malapetaka gempa bumi banjir badai topan ujar sedih aku juga begitu ya itu lagu itu 20 tahun ini bisa sedikit rasa kehendak Allah juga sudah ya Allah mengesahkan kisah dunia ya Allah gempa bumi banjir badai topan yang selalu membawa korban lucu lihat di TV itu nah rumah hanyut kabanyo tak kena jabatan manusia berapa itu yang meninggal gara-gara banjir gara-gara topan puting beliung tadi. Nah ada lagunya dan juga ganasnya peperangan perang ini Rusia melawan perangnya kan ujur ke arah Rusia melawan siapa ya nah pokoknya nggak tahu tuh mereka ketinggalan zaman ya kali sama TV dan juga panasnya peperangan yang menghantui kehidupan ujur kan punya orang perang aja kayak apa boleh nih kena nyaman makan kena nyaman tuh lagu sih ambil hikmahnya semua itu. Nah lalu kena akhir zaman. Nah seluruh alam dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya yang disebut dengan hari kiamat. Iya ada orangnya susunannya ada sebujuran di sana susunannya kiamat judulnya kita sampai jam 9 berapa ya Allah. Lalu kena hancur gunung pada gunung terbakar bak hancur lautan puncak naik nah tanah longsor semuanya hancur menjadi sebuah lautan itulah yang dimaksud oleh Allah titik tadi kemudian kembali kepada dunia. Nah mungkin kisahnya tuh Inna Allaha khalaqa qabla asya nurun nabiyya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kembali kepada titik kisah dunia hancur jadi lautan cuma setitik banyak asalnya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Kita bukti akan apa kita ulang. Ini kisah asal pun tadi lah. Nah kembali daripada titik daripada punya manusia. Nah, manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disempurnakan. Kita Allah sempurna Allah. Nah, bisi mata dua, telinga dua, hidung dua, duanya dua. Nah, muntung sempurnakan bulu, kulit, urat, tulang, darah, daging, sumsum, otak, roh, hati dan rahasia semuanya disempurnakan Allah yang disebut dengan waliullah. Semalam kisahnya ya Allah. Nah, kemudian nang kita kacaukan mina nang sampurna bisi bulu, kulit, urat, tulang, darah, daging, sumsum, otak, roh, hati dan rahasia semuanya mulai ujung rambut sampai ke ujung batis Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang bernama Mudghah, yang bernama Muhammad. Bagus kisah kita. Makanya pilihan orang pada tahun yang hamindal pare orang kada diterima. Napana mim hak minda kepala batu pinggang batis yang bernama Mudghah, segumpal daging yang dijadikan Allah yang diberi nama Mudghah yang bernama Muhammad. Asalnya kita ini segumpal dagingnya dasarnya jujurlah, dasar jujuran siapa pengen itu salah segumpal daging. Nah, yang segumpal daging tadi pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala asalnya daripada segumpal darah kita yang bernama Alaqah, yang bernama Ahmad. Nah, bagus. Ya kan? Kita buktikan nah 7 lapis langit, 7 lapis alam semasa daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malam ini kayaknya di mana habisan pengajian kumpas habisnya. Kita malam nisfu malam tahun lah. Malam apa ya? Malam Jumat lah. Terserah Ramadan aja mantap. Terus kita bukaan sini kita beliau bukannya ya Allah. Nambah buka bersama nisfu ya Allah. Nah, dan mana tadi? Nah, kita tadi menyempurnakan asalnya daripada segumpal daging. Segumpal daging tadi asalnya daripada segumpal darah yang bernama Alaqah, yang bernama Ahmad. Ya ujarkan di langit dengan Ahmad, di bumi dengan Muhammad. Nah, Ahmad kita nih gimana adik? Nah, memang tahu sudah rahasianya. Nah, kemudian yang segumpal darah tadi asalnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada setitik air yang mulia yang bernama Nutfah, yang bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada. Nah, masak jujur biar malam ini masak nah asalnya. Dan sini kan memahami luar biasa. Nah, lalu kita tadi kisah kita nih, kisah apa? Kisah setitik banyu ya. Lautan tadi Bang hancur kena menjadi lautan jadi setitik banyu yang dijadikan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Asal kejadian manusia daripada setitik air yang mulia, namun rumah irama itu setitik air. Nah, ada pula lagunya. Ulun asli ngomong sini luar biasa. Allah telah menjadikan EQ sini juga. Cuma kita jangan bingung tuh pada itu kisah. Tuhan hendak menampaikan kebesaran di sini. Sama dulu kita dulu kumpul tuh. Tuhan hendak menampaikan kebesaran di sini. Segala macam ilmu rahasia sih itu adanya. Ada kata lagunya. Nah, di dalam Quran. Nah, kisah kejadian manusia kan ada dalam Quran ayatnya. Kenapa semalam ayat dalam Quran surah At-Tariq? Ya Allah. Nah. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Allah. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Coba kami tih manusia itu dari apa dijadikan sama alam tadi yang memikirkan alam itu dijadikan dari apa? Satitik banyu, satitik tiba tadi titik tuh bang. Habisnya jadi ini kisah titik. Nah, khuliqa mimma indafik, yaitu daripada setetes air yang memuncak daripada mama dan abah. Ayah dah. Nah, asalnya mama dan abah kawin. Nah, lalu jadi kita nih, nah jadilah. Nah, yakhruju min bainis sulbi wat taraib, nam keluar daripada sulbi mama dan abah disebut dengan nutfah yang bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar dulu yang situ dia sudah luar biasa, semua awal di situ. Nah, lalu tadi ampih kisah lu, naik kisah luar paham luar dia. Nah, jadi kita sudah kita asal nyaman, duduk, coba orang dilenggang-lenggang di Tuhan.
Itulah perjalanan hidup kita. Jadi mau sudah semuanya tahu tadi, alam ini semuanya pandang daripada Nabi Muhammad tujuh. Nah, mitihi pohon banyak pohon sarafina, ampalan, rambutan, belimbing, nangka, itu dia. Nang daripada Nabi Muhammad tadi, ini tumbuhnya di mana tanah, ya kalau, nah tanah dan ini daripada batu, angin, air itu daripada Muhammad, batu ini terus dibiarkan habis kisah. Ini pulangnya hanya ada hidup ini ada harapan. Nah, itu kan maksudnya. Nah, jadi kita pulang balik di situ dulu ngarannya kan belajar kan. Lamun orang sudah manifatnya kita belajar lagi kita ini karena untuk ilmu. Cuma karena Allah memahamakan. Ya, kayaknya 60 masing-masing kita pahamnya tuh. Ada yang pahamnya kayak ini. Ada mau cuma satu tujuan sama. Nah, jadi tadi kisah dunia 7 lapis langit 7 lapis bumi di dalam Quran yang dihimpunkan dalam surah Fatihah, yang disimpulkan dalam Bismillah, yang dihimpunkan kalau dalam titik. Nah, titik itu yang memberikan nama Muhammadikana Wabiyakun Muyakun, titik daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia dijadikan daripada titik sama berarti kisah. Nah, kita. Artinya kan kiri itu tadi kejadian manusia daripada titik daripada tanah. Roh paham dulu ya. Kalau pulang lagi nyampe paham. Nah, roh dijadikan daripada rahasianya daripada nafas. Nah, sebenarnya nafas daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berarti kita ini nurun ala nurun. Nah, mun kayak gitu dia langsung pakai adanan di awal semalam. Nah, apabila ujar sini berdoa, ujar Allah bermuli astaghfirullah. Aku sudah kawan itu minta olehmu akan aku apa aja aku kabulkan. Kenapa? Karena tadi meminta tadi nurnya nanti pintanya kisah ini juga. Nah, kayak itu tuh. Jadi sudah paham. Tadi sudah melenggang kata masalah si nur, paham. Coba kita naikkan kurang bijak malam ini pelajarannya. Nah, ujar sidin bahwanya engkau pandang dengan mata hati dan mata kepalamu yang putus bahwasanya tiada yang maujud di dalam wujud ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisahnya kan 3 tadi. Kalau saya kita lah susun aja lagi. Pertama tadi yang paling rendah kisah duduk sudah paham. Nah, kemudian punya sudah kau paham duduk di sudah paham. Tadi membacakan asal dunia daripada titik. Nah, kita daripada titik. Nah, dunia tadi kena hancur Tauratnya jadi lautan itu sudah titiknya. Itu kisahnya. Kita manusia asalnya kembali ke titiknya. Nah, kemudian ujar sidin tadi dan artinya kada dan yang maujud di alam semesta ini melainkan Allah yang kayak apa. Nah, kita dijadikan daripada setitik air berbeda. Nah, yang dijadikan daripada notak daripada nomor asalnya titik air itu daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menyampaikan kebesaran lalu menjadikan sifat titik tadi. Berarti kita ini kisahnya setingkat lagi kisah Allah. Nah, habis kisah berarti kita ini ada bisa apa lah dasar wujud ada kisah. Nah, yang menyakawa barasih. Nah, lalu kalau seumpamanya nama ini Pak, seumpamanya ada di dalam kata-kata ulama sufi. Nah, wujuduka zambun, la yuqasu fihi zambun. Diri engkau itu adalah dosa yang kada bawa dikiasakan walau bi ibadatin kayak apa. Nah, jangan dikira orang ibadah itu saya dapat pahala dosa. Kenapa? Kada tahu kisahnya. Kada tahu. Nah, contoh inilah. Ulun contoh apa? Nah, kisahnya. Ya setiap ada kisahnya, kisah Allah bilang. Bilanya ada kisah Allah, kisahnya ada dalam kita. Mana kita hendak lamun kisah kita, nah dulu bukan jambon. Jadi Pak Esu kamu kita berjalan, ulun panat setempat beginilah. Ujung ke jambon tadi, diri nah. Lalu ulun ini kada ingat nah berjalan sebelenggang asa ulun bisi kekuasaannya berjalan no asa ulun bisi ilmu nah asa ulun melihat nah sasar ulun bawa ibadah sasar dosa gitu. Orang-orang masuk itu makanya bukan ulama sudah cetak wasuf itunya yang tetapi lagi menyampaikan ibadah bukan berarti menangati kada kebunuh
uzlah kan apa? Sibuk rame memandang kebesarannya aja lagi yang disebut dengan tafakur. Tapi bilanya mau turun balas sembahyang padanya kena Allahu Akbar, kira kita dapat pahala, kira deh mau hapuk Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, suara bagus. Satu tadi kada tahu kisah nang bahwasanya nang kejadian kawa badiri kawa kudat iradatnya ilmunya hayatnya samanya basarnya lantaran seumpamanya ruh aja kada merasa ini situ ada perbuatan ruh esasnya itu bukan jamin sasar dosa sadik membatalkan jadinya ambil sifat mudah nah adalah makanya kalau sudah sampai ke situ ada lagi kisahnya. Bahkan kalau orang sudah sampai di tauhid dzat inya kada kawa lagi maitihi dirinya apalagi miti orang lain kesehnya aja ada lagi keseh. Nah ya cuma ada lagi melupakan orang ulama sofi pandangannya satu lagi ulun ingat bahari ujar rusak kumpul lagi mungkin bisa sama pernah lah apabila tidak sedih ikam hendak melihat ahli surga tunai itu orang membawainana tunai bahari itu paham ya lihat orang yang mabuk-mabukan tunai lihat orang yang bajuri tunai lihat orang dalam masyarakat itu ahli surga ujar sidin kita paham pasti kita mendustakan tuh nah neraka itu aja bahasanya pahamlah maksud sidin itu sakitnya kita nih jangan merasa apa jangan menggaduhi kisah itu kisah. Nah inya tuh ya banyak ada hidup orang kala itu bagian berbuat main-main menjenet yang hanya mati kan kalau harus itu kisah siapa kisah Tuhan yang akan ada duit sahapun itu lamun kita nggak duit seakan-akan kita nang pembagusnya lamun kita merasa pembagusnya kita merasa nyawa dua tentunya neraka bunda surganya. Nah kalau kaidah bahasanya makanya pandangan dulu hari itu romantik ya artinya sekira kita merasa jangan ada kita bisi hati artinya nang hebat pada orang. Nah itu tak jago almarhum guru Jodi menuntut ilmu itu jangan sampai pintar sampai umur kita nih ujung-ujungnya apa tahu lah ada lagi kisah kita nih kalau kaidah artinya umur kalau kita nih ada lagi kisah kita ada bebas sudah ya ada kisah kita ada seperti ini dia turunkan kisah apa reda. Nah, wujudu kacanggung walau fi ibadatin. Apabila nya kada tahu kisah diri, nah itu berdosa sebenarnya. Dosa terus dunia walau fi ibadatin. Dia punya sembahyang kalau diterima, kenapa kisahnya? Nah, cuma tadi Allahu Akbar. Ya hanya kada ruku kalau sembahyang berarti tidak ada kisah itu. Nah, Allahu Akbar. Ini yang hanya ada niatnya kalau sembahyang berarti kisahnya sudah ada. Allahu Akbar nyata bana sudah nang kita ucap Allahu Akbar Allah nang maha besar kada ada kisah kita